Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini presentasi kami semantik, pengertian, denotasi, dan konotasi. Pengertian denotasi dan cirinya. Denotasi adalah makna kata secara harfiah atau makna sebenarnya dari suatu kata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia telah dijelaskan arti denotasi dan konotasi. Denotasi adalah makna kata, kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa, yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Denotasi juga dikenal sebagai makna kognitif, mengacu pada hubungan langsung antara suatu istilah dan objek, ide atau tindakan yang ditunjukkan. Kesimpulannya, denotasi adalah arti literal atau primer dari suatu biasanya kata. Makna denotasi sesuai dengan yang terdapat dalam kamus atau literatur lain, tidak ada unsur makna lain atau makna tersembunyi yang terkandung di dalam denotasi. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Hafwan, yaitu tentang pengertian konotasi dan cirinya. Konotasi adalah sebuah kata yang mengandung makna kias atau bukan kata sebenarnya. Sementara denotasi adalah sebuah kata yang memiliki arti yang sebenarnya dan apa adanya seperti yang sehari-hari kita gunakan. Jaja Sudarma pada 1999 menyatakan bahwa makna konotatif adalah makna yang muncul dari makna kognitif ke dalam makna kognitif. Ke dalam makna kognitif tersebut ditambahkan komponen makna lain. Makna konotatif sering disebut dengan istilah makna konotasi. Menurut Keraf 1994, makna konotatif adalah suatu jenis makna di mana stimulus dan respons mengandung nilai-nilai emosional. Konotasi atau makna konotatif disebut juga makna konotasional, makna emotif, atau makna evaluatif. Nah, di sini ciri-ciri kata bermakna konotasi itu berupa 1. Makna konotasi terjadi apabila kata itu mempunyai nilai rasa, baik positif atau negatif. Jika tidak bernilai rasa, dapat juga disebut berkonotasi netral. Kedua, makna konotasi sebuah kata dapat berbeda dari satu kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain, sesuai dengan pandangan hidup atau norma yang ada pada masyarakat tersebut. 3. Makna konotasi juga dapat berubah dari waktu ke waktu. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Khadijah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Akhina Yusuf, yakni tentang contoh dari kalimat dengan makna denotasi. Contoh yang di sini ada 4 contoh. Contoh yang pertama, kambing hitam Pak Arif sudah terjual di pasar hewan. Kambing hitam bermakna sebenarnya, yaitu kambing berwarna hitam. Kemudian yang kedua, Bapak mendapat meja hijau gratis saat membeli beberapa barang elektronik. Nah, meja hijau ini bermakna sebenarnya adalah meja berwarna hijau. Kemudian yang ketiga,
adik duduk di kursi empuk yang terbuat dari busa. Kata duduk bermakna sebenarnya yaitu meletakkan tubuh atau terletak tubuhnya dengan bertumpu pada pantat. Yang keempat, panci ibu memanas setelah 3 menit diletakkan di atas kompor. Kata memanas bermakna sebenarnya yaitu mulai menjadi panas. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ukhti Elza. Kemudian contoh kalimat dengan makna konotasi. Contoh yang pertama, banyak pahlawan yang telah gugur di medan perang. Kata gugur bermakna meninggal dunia. Contoh yang kedua, karena besar kepala, Rino dijauhi teman-temannya. Kata besar kepala bermakna sombong. Contoh yang ketiga, para buruh merasa bahwa perusahaan tempat mereka bekerja hanya menjadikan mereka sebagai sapi perah belaka. Kata sapi perah bermakna orang yang dimanfaatkan oleh orang lain demi sebuah keuntungan. Contoh yang keempat, Ririn, anak yang ringan tangan dan baik. Kata ringan tangan bermakna anak rajin dan suka menolong. Yang kelima, setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan hati dingin. Kata hati dingin yaitu bermakna sabar. Oke, perbedaan konotasi dan denotasi. Dari segi ciri-ciri contoh juga dapat diamati dengan mudah. Ciri-ciri dari kalimat yang bermakna denotasi ini ialah memiliki makna apa adanya. Makna pada kalimat denotasi juga akan sesuai dengan hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan. Selain itu, makna tersebut juga menunjukkan secara langsung pada makna acuan dasarnya. Dikutip dari Wikipedia, konotasi merupakan makna emosional yang sifatnya subjektif dan melekat pada suatu kata atau frasa. Sementara itu, denotasi merupakan makna eksplisit dan harfiah dari suatu kata atau frasa. Mungkin ini dari kami, saya Muhammad Hapon Akbari. Dan teman saya Muhammad Yusuf. Dan Siti Khadijah. Munfaati El-Zamzama dan Zihanul Khafifah. Kami ucapkan mohon maaf bila pada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.